Shalom Sobat Maestro, dimanapun Anda berada di saat ini. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Kita sedang membahas tentang Cornelius yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kita lanjutkan lagi. Beberapa minggu yang lalu kita telah membahas beberapa poin dari Cornelius. Saya bacakan sekali lagi Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan 2. Begini firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana Cornelius adalah seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Saleh artinya menghormati Tuhan lewat perilaku, lewat perbuatan. Takut akan Tuhan itu sikap hati. Jadi Cornelius adalah seorang yang bagus luar dalam. Yang kedua, Cornelius ini adalah seorang yang memiliki keluarga yang bahagia, karena seluruh keluarganya takut akan Tuhan. Jadi artinya Cornelius memperhatikan dan mengurus rumah tangga. Kiranya Sobat Maestro pun memperhatikan dan mengurus keluarga kita sebaik-baiknya, sehingga keluarga kita bahagia seperti keluarga Cornelius. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang sekarang kita akan bahas, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Ibu bapak, saudara-saudara dimanapun berada, mari kita juga belajar banyak memberi. Mari kita memberi. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 38 dikatakan oleh Tuhan Yesus, berilah maka kamu akan diberi. Jadi artinya memberi itu adalah perintah Tuhan. Siapa yang melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan menggenapi janjinya, maka ia akan diberi. Jadi orang yang suka memberi akan diberi. Orang yang suka memberkati akan makin diberkati. Jadi sebetulnya saudara, memberi itu adalah keuntungan bagi kita. Itu sebabnya juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 Yesus berkata apa? Terlebih berkat memberi daripada menerima. Menerima itu membuat hati kita bahagia, tapi memberi membuat kita lebih berbahagia. Mengapa? Karena ketika kita memberi, di saat itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kegembiraan. Jadi menolong orang itu saudara, itu bisa membuat kita bahagia. Memberi kepada orang yang memerlukan itu bikin hati kita sukacita. Dan tunggu ada satu lagi pembalasan Tuhan. Tuhan akan membalas kebaikan kita berlipat-lipat kali ganda. Itu sebabnya di dalam Amsal pasalnya yang ke-11, saya akan bacakan bagi saudara, ayat yang ke-24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Maksudnya adalah kalau orang suka memberi, Tuhan bisa bikin kaya. Tapi kalau orang pelit, malah bisa berkekurangan. Hemat itu boleh, tapi jangan jadi pelit. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ini firman Tuhan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menabur, dia akan menuai. Jadi setiap kebaikan yang kita beri itu kembali kepada kita saudara. Berikut dengan pembalasan Tuhan yang berlipat-lipat kali ganda. Jadi siapa suka memberi, suka menolong, suka membagi hartanya, orang itu adalah orang bijaksana. Orang pandai dia, karena menguntungkan dirinya sendiri. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-7, di sana ada seorang perwira. Perwira ini begitu baik hati kepada bawahannya. Padahal perwira ini pangkatnya tinggi, pendidikannya juga tinggi, hartanya pun banyak, tapi dia tidak sombong, jauh dari arogan. Dia mengasihi bawahannya. Maka itu ketika bawahannya sakit, dia berusaha sekuat tenaga untuk menolong bawahannya. Luar biasa. Yang kedua, diakui oleh tua-tua Yahudi bahwa perwira ini mengasihi bangsanya. Kalau tadi mengasihi bawahannya satu orang, tetapi kalau mengasihi bangsanya itu banyak orang. Ditambah lagi, ia yang membangunkan rumah ibadah untuk orang Yahudi. Artinya dia mengasihi Tuhan. Kesimpulannya, perwira ini dia mengasihi sesamanya, mengasihi bangsanya, dan juga mengasihi Tuhan. Buktinya apa?
dia suka memberi, dia suka membagi, dan juga membangunkan rumah ibadah. Ibu bapak, saudara-saudara, mari kita belajar memberi dan membagi. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 36-37, seorang masih muda namanya Yusuf, disebut Yusuf Barnabas. Dia jual tanah, lalu uangnya tidak untuk foya-foya, dia simpan di bawah kaki rasul-rasul untuk diperlukan guna kemajuan pekerjaan Tuhan. Luar biasa ini Yusuf Barnabas. Masih muda tapi sudah tahu arti memberi. Biar kita juga seperti mereka, Sobat Maestro dimanapun berada. Ada lagi banyak tokoh yang lain kalau saya mau ceritakan, tetapi karena waktu terbatas, pesan firman Tuhan untuk kita, marilah kita dengar ajaran Tuhan, dan melalui tokoh-tokoh yang ditulis dalam Alkitab yang suka memberi, kita belajar dari mereka untuk kita pun suka memberi. Bagi orang yang mendengar dan melakukannya, selamat memberi. Tuhan memberkati. Amin.